Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat seluruh teman-teman saya dimanapun Anda berada, semoga kita semua di kesempatan pada hari ini diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dimurahkan rezekinya dari segala arah penjuru, dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal 'Alamin. Alhamdulillah pemirsa, saya kali ini sedang berada di lokasi Jawa Tengah. Jadi saya pergi ke lokasi Jawa Tengah ini, yang pertama saya silaturahmi ke tempat saudara-saudara saya. Terus yang kedua, saya mempunyai tujuan ingin menemui dukun-dukun santet yang ada di wilayah Jawa Tengah. Dan pemirsa, sebelum saya menemukan dukun-dukun santet di area Jawa Tengah ini, saya menemukan salah satu penduduk warga Jawa Tengah. Dusunnya saya tidak bisa menyebutkan dusun apa, tetapi tadi sempat dimintain tolong pemirsa. Jadi putrinya ini terkena gangguan pengaruh pelet ya. Jadi terpaksa saya datangin ke rumahnya. Saya memastikan apakah benar seseorang tersebut terkena pengaruh pelet gitu loh. Tetapi ini buat pembuktian saja, saya siarkan secara langsung saja biar pemirsa pada tahu. Jadi orang yang terkena pelet ataupun terkena pengaruh pelet yang kelas ringan pemirsa, itu biasanya seseorang tersebut akan hilang kesadarannya. Bahkan nama sendiri pun biasanya akan lupa itu jika terjadi pengaruh pelet yang sudah menengah ke atas. Jadi simbahnya ini belum saya tanya-tanya apakah simbahnya ini terkena pengaruh pelet yang kelas ringan ataupun yang kelas berat ya. Saya akan mencoba membantu, insya Allah, mudah-mudahan jika diizinkan. Mudah-mudahan saya minta doanya dari panjenengan semua penonton saya dari Sabang sampai Merauke. Saya minta doanya untuk kesembuhan dari simbahnya ini. Jadi pertama-tama saya akan mencoba untuk tanya ya ke simbahnya ini, apakah masih sadar ataupun hilang kesadarannya gitu loh. Kalau masih sadar berarti itu terkena pengaruh yang kelas ringan. Tetapi kalau sudah tidak sadar, bahkan sampai nama sendiri pun dia tidak tahu, itu berarti simbahnya ini terkena pengaruh pelet yang sudah menengah ke atas pemirsa. Makanya saya akan mencoba untuk tanya-tanya. Mohon maaf, ini mbaknya namanya siapa? Nggak tahu. Mungkin dari salah satu keluarga si mbaknya ini bisa dijelaskan sudah berapa lama untuk mbaknya sudah berapa lama ini? Kira-kira udah mau sebelum puasa sih, udah sebelum mau puasa udah kena. Iya. Umur kamu berapa? Pemirsa, kalian bisa lihat sendiri. Orang yang terkena pengaruh pelet yang sudah menengah ke atas ini biasanya nama sendiri pun tidak tahu. Umur kita sendiri pun tidak tahu. Ini tanda-tandanya pengaruh pelet yang sudah kelas atas pemirsa. Dan saya juga minta tolong dari pemirsa ataupun dari salah satu keluarga yang ada di sini, minta doanya saja semoga simbahnya ini nanti bisa saya netralisir. Mungkin saya akan ambil air putih terlebih dahulu untuk netralisir. Jadi pemirsa, kita sebenarnya sebagai umat muslim ataupun kita disarankan jangan pernah kita takut sama hal-hal beginian jika kita mempunyai iman yang kuat ya. Karena semuanya tergantung dari sugesti kita, dari halusinasi kita. Apapun itu, santet entah itu pelet, tergantung dari sugesti ataupun akal pola pikir kita. Kalau kita berpikir positif, maka hal-hal begituan tidak akan masuk. Tapi kalau kita berhalusinasi yang berlebihan, maka sesuatu apapun itu akan
bisa terjadi. Makanya buat kalian semua ini untuk pelajaran juga, jangan pernah takut sama hal-hal beginian. Jika kita umat muslim, kuatkan iman kita. Air putih ini hanya sebatas lantaran saja. Kita tetap meminta pertolongan sama Gusti Allah. Semoga apapun itu biar dinetralisir, biar disembuhkan, diberikan kesembuhan. Mudah-mudahan bisa keijabah. Ini saya akan mencoba, berhubung saya tidak bawa peralatan komplit pemirsa. Ini cukup ada air putih saja. Mudah-mudahan air putih ini bisa membantu menyadarkan si mbaknya ini dari akal yang sudah dipengaruhi sama pelet. Coba diminum. Kita nanti tunggu reaksinya sekitar ya berapa menit nanti. Jadi jika seseorang ataupun simbanya ini terkena pelet, entah itu pelet kelas ringan, entah itu pelet kelas tinggi, insya Allah jika kita yakin atas lantaran air putih saja, insya Allah akan segera sadar. Karena ilmu sekuat apapun itu ilmu, kalau kita tidak yakin maka tidak akan ada reaksi. Jadi semuanya tergantung dari kitanya. Yang penting kita yakin, insya Allah kun fayakun. Saya akan mencoba untuk bertanya, mudah-mudahan sudah bisa ini ya pemirsa, sudah bisa menjawab. Nama kamu siapa? Asih. Asih. Alhamdulillah pemirsa ini udah sadar. Mungkin buat keluarga, salah satu keluarga yang sedang memegang kameramennya, alhamdulillah ini saudaranya udah sadar. Jadi kalau boleh tahu, Anda ini terkena pengaruh pelet ini udah lama? Sekitar sebelum puasa. Sebelum puasa. Itu tadinya Anda ini menolak cowok tersebut apa gimana ceritanya? Awal Iya, ceritanya nolak. Nolak secara kasar gitu. Iya. Seharusnya jangan begitu. Jadi kalau saya juga laki-laki sih gitu loh. Jadi kalau kita menyukai sama seorang, kalau memang kita tidak suka, kita ungkapkan saja dengan cara baik-baik kayak gitu loh, jangan saling menyakiti gitu loh. Masih percaya santet? Percaya santet? Lumayan. Percaya pelet? Tadi kamu terkena pengaruh pelet, percaya? Nah, pengaruh pelet sama pengaruh santet itu hampir sama. Jadi kita sebagai manusia ini, lisan ya, lisan kita memang tidak bertulang, tidak ada tulangnya lisan kita, tapi lisan ini bisa membawa kita jadi bencana. Jadi ya ini cukup sekedar berbagi wawasan pemirsa, berbagi pengetahuan, buat pelajaran untuk kita semua, karena lisan adalah mahkota kita kayak gitu loh. Mau apapun itu, kendali ada di lisan. Mau selamat ataupun tidak, ada di lisan. Jadi lisan adalah suatu organ yang ada di dalam tubuh kita, yang membawa kita selamat atau tidaknya. Kayak gitu. Jadi buat banyak ini, mudah-mudahan di kejadian ini bisa untuk pelajaran ya ke depannya ya. Kayak gitu. Jadi jangan pernah takut sama hal-hal beginian ya. Santet memang ada, pelet, teluk memang ada, tetapi kalau kita yakin bahwa hidup dan tiadanya orang itu bukan di tangan manusia, tapi ada di tangan yang di atas ya, itu saja. Lain kali kalau kita tidak suka sama seseorang, mending
kita ungkapkan secara baik-baik, jangan dilontarkan dengan cara yang menyinggung ataupun menyakiti seperti itu ya. Saya coba tanya lagi, nama kamu siapa? Asih. Umur kamu berapa? 19. Berarti udah sadar ya. Coba hitung dari angka 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, berarti udah sadar pemirsa. Oke pemirsa, mungkin itu saja di kesempatan pada malam hari ini. Mudah-mudahan di video ini bisa bermanfaat, bisa menambah wawasan ataupun untuk pelajaran untuk kita semua. Mungkin kedepannya ataupun besok-besok saya akan mencoba untuk mencari dukun-dukun santet yang ada di daerah Jawa Tengah. Berhubung saya sedang berada di Jawa Tengah pemirsa, saya minta doanya aja dari kalian semua. Semoga di perjalanan saya ini diberikan kesehatan, diberikan petunjuk ataupun diberikan waras selamat. Intinya kalau orang Jawa seperti itu. Jadi dijauhkan dari segala hal-hal yang tidak kita diinginkan. Saya mohon maaf pemirsa jika ada kesalahan ataupun kata-kata dari saya yang kurang enak didengar, saya mohon dimaafkan. Akhir kata dari saya, Ngukan Channel pamit mundur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.